tidak. Bersyukurlah kita di zaman sekarang kamu bisa menikmati indahnya dunia. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Karena perubahan zaman yang harus kita lalui, gitu loh. Kalau kamu masih terus di zaman dulu, kamu tidak akan menikmati sampai sekarang ini, gitu loh. Kamu nggak bisa jalan nggak bisa jalan ke mana-mana lewat pesawat, kamu nggak bisa jalan kemana-mana lewat lewat dibilang naik kereta, kamu nggak bisa nikmatin. Kita jangan pernah berpikir untuk zaman dulu, tetapi kita bersyukur atas izin Tuhan lah, kita bisa menikmati apa yang dia ciptakan, gitu. Semua apa yang terjadi di zaman sekarang ini atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan, gitu. Kamu berjalan aja itu atas izin Tuhan. Apapun yang kamu nikmatin, makanan ya, yang sekarang ini itu atas izin Tuhan. Makanya kalau kamu bilang kalau kita mengenal Allah, iblis pun mengenal Allah, ya memang benar. Maka dari itu, kenapa Tuhan Yesus datang? Dia itu sampai sama iblis, dicobai oleh iblis, supaya kita juga yang menjadi pengikut Yesus, kita bisa lebih kuat. Makanya di perjanjian lama dikatakan, aku akan menciptakan ciptaanku menurut serupa gambar denganku. Karena apa? Supaya kita itu bisa apa yang dilakukan pada saat iblis mencoba Yesus, ya, kita ini sekarang ini, zaman sekarang ini semua atas izin Tuhan, gitu. Nah, pada saat kita dicobai oleh iblis dengan menyuruh kita berzina, dengan menyuruh kita bersaksi dusta, dengan menyuruh kita berbuat hal yang tidak baik sesuai firman di luar dari firman Tuhan, disitulah kita itu Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, gitu. Disitulah hidup kita itu, karena kita sudah beroleh hidup yang kudus, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menjaga kita, gitu. Tuhan melindungi kita dari serangan-serangan iblis itu. Makanya kenapa Tuhan datang ke dunia, supaya apa? Supaya kita lebih tahu, kita lebih dekat, kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa tahu hadirat Tuhan ini seperti apa. Pengenalan, kita bisa lebih mengenal dia lebih lagi, gitu. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, bagaimana ya pada saat iblis mencobai manusia zaman dulu, gitu. Itu makanya banyak sekali manusia berbuat yang jahat. Kita bisa tahu di perjanjian lama, kenapa perjanjian lama itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik, seperti pernikahan bapak dengan anak, seperti kakak sama adik, apa segala macam, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa, oh ternyata begini. Nah, disitulah pada saat Tuhan Yesus datang, disitulah kita bisa lebih kuat, gitu. Kita bisa lebih menghandlekan diri, gitu loh. Kalau kita bercerita zaman dulu, ya, zaman dulu lebih parah. Oh, kalau kamu mau menikmati zaman dulu, kamu nggak akan bisa sama seperti sekarang nih, gitu. Semua aja atas izin Tuhan. Nah, kalau kamu bilang gini, kalau kita hanya mengenal Tuhan tapi kita tidak melakukan kehendaknya, lah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, orang yang percaya kepada Yesus dan yang hanya sekedar saja, dia tidak akan melakukan, dia hanya bercerita. Makanya banyak terjadi yang dikatakan ya nabi-nabi palsu, hal-hal ya begitu, gitu. Jadi cara ngomong kamu ya ini nampaknya berbakat nih jadi pendeta, teman-teman ya. Dan ini memang gaya orang karismatik. Cara ngomong seperti ini gaya orang karismatik, ya mirip sama Mario Teguh ya. Mario Teguh. Tapi poin yang kamu ajarkan itu adalah ajaran tentang kehidupan, harus baik dan sebagainya. Itu semua agama sama, Ca. Nggak ada agama yang mengajarkan untuk jahat, ya. Agama yang mengajarkan untuk berbuat yang nggak benar. Nggak ada itu, Ca. Semua sama. Cuman yang jadi pembeda adalah
sebenarnya agama ini ngajarin apa? Itu yang kita bahas dalam diskusi lintas iman. Tapi saya maklumi karena Ica memang bukan pendebat, sehingga yang dia kupas adalah tentang bagaimana hidup, bagaimana supaya kita ini nyaman dan sebagainya. Itu mirip sama khotbah di gereja, dan itu benar yang kamu sampaikan, itu kelas khotbah gereja. Mohon maaf ya. Jadi memang Ica ini mungkin lagi jadi pendeta. Tapi yang kita permasalahkan adalah ajaran ini sesuai nggak, kan gitu. Sekali lagi, saya nggak pernah melihat masa lalu, ya. Tadi yang membuat jurang pemisah antara masa lalu sama masa sekarang itu kamu. Dengan kamu mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk jadi pembeda. Artinya kalian yang membuat sekat antara zaman sebelum Yesus dan setelah Yesus. Kalian yang buat sekat itu. Kalau kami Islam enggak, kami jalan. Ya, bahkan kami mengikuti syariat terbaru. Ya, kami move on. Dari Nabi Isa alaihissalam kami move on kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sudah menyempurnakan syariat-syariat dan juga akhlak, kan gitu. Itu yang menjadi pembeda. Tapi yang membuat membuat sekat itu kalian, kan gitu. Itu udah clear, harusnya kalian tahu itu. Ya. Enggak lah bro, saya semua atas izin Tuhan. Enggak, semua atas izin Tuhan. Kita semua setuju. Agama itu mana? Menurut kamu, bro. Itu menurut kamu. Kamu berpikir bahwa orang ngomong dulu, Kristen itu nggak boleh ngomong dulu nggak, Ca? nggak bisa. Kalau misalkan makanya saya bilang makanya kamu tuh mualaf, karena kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penyekat untuk kita itu mengenal Allah. Kamu yang membuat. Tadi kan kamu yang membuat, seakan-akan ada perbedaan kan? Kan kamu yang membuat seakan-akan orang yang belum hidup di zaman mengenal Yesus sama yang setelah Yesus datang itu beda. Kalian yang buat sekat itu, kalau kami nggak jalan kok. Nggak ada kan perbedaan, gitu. bro. Kita bicara semua atas izin Tuhan, Ca. Semua agama sama. Agama mana yang mengatakan bukan atas izin Tuhan? Semua agama sama kok. Kan udah saya bilang, ya. Terus kalian selalu kayak bilang seakan-akan nih iblis itu kayak antitesisnya Yesus gitu. Yesus lawannya iblis. Ini semua konsep yang sangat salah menurut saya ya. Siapa yang bilang Yesus lawannya iblis? Ya seakan-akan kan seperti itu. Dibuatnya adalah Yesus sama. So Yesus itu adalah lawannya iblis kan gitu. Ya Yesus kejahatan, iblis kejahatan. Sekali lagi ya, iblis itu nggak pernah nyuruh kita untuk mencuri, membunuh. Nggak seperti itu konsepnya, Ca. Ya, iblis tuh nggak nyuruh kita berbuat seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah jadi nature manusia untuk berbuat jahat. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya mencuri. Aduh, bukan saya yang salah. Gara-gara iblis nih bisikkan kepada saya untuk mencuri gitu. Iblis selalu yang disalahkan. Kasihan kadang-kadang saya lihat iblis ya. Iblis itu selalu dijadikan kambing hitam. Iblis itu, ya, dia mengelabui manusia. Kita nggak sadar bahwa kita sudah dikelabui. Itu baru cara kerjanya iblis. Tapi kalau membunuh, mencuri, iblis nggak ngajarin yang kelas-kelas gitu. Itu kelas rendah, Cah. Ya, iblis itu ngajarkan supaya kamu nggak sadar, sama seperti Adam dan Hawa nggak sadar bahwa dia sudah melawan Tuhan, kan gitu, nggak sadar dia lakuin, dikira benar. Itu cara iblis. Jadi cara iblis itu adalah membuat kita jauh dari Tuhan yang benar dengan membuat Tuhan-Tuhan yang lain, ya, membuat kita berpikir bahwa Tuhan-Tuhan yang lain itu yang benar. Ya, kita doa sama Tuhan yang lain. Kita lagi sakit, doa, disembuhkan. Wah, kita merasa ini Tuhan yang benar karena dia menyembuhkan saya. Kita lagi susah nih, butuh bayar kontrakan. Tiba-tiba kita menyembah Tuhan yang itu. Tiba-tiba datang bantuan. Ada proyek, kita merasa, wah ini Tuhan yang benar karena dia yang memberikan kita rezeki. Itu baru cara iblis, Cah. Cara iblis adalah membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah menyimpang dari ajaran Tuhan yang benar. Oke? Mungkin itu aja, Cah. Soalnya aku mau lanjut, udah jam 11. Langsung turun? Mau keluar. Tunggu dulu. Jangan langsung turun-turun aja. Suka-suka aku lah mau turun atau enggak. Kabur. Oke, Cah. Nanti kita lanjut. Thank you, Cah. Kabur. Iya, terserah kamu lah. Kabur. Oke, yuk, sampai jumpa. Abis khotbah kabur. Hah? Nah makanya ya teman-teman ya, pantesan aja si Julius itu dia itu mualaf. Karena sudut pandangnya terhadap Tuhan Yesus itu lucu gitu menurut aku sih gitu. Itu menurut aku. Enggak, karena itu juga mualaf palsu, Cak. Iya, karena kan aku kan ini udah berkomunikasi ibarat kan kita udah komunikasi nih. Aku tuh pengen tahu sedikit banyaknya dia tuh seperti apa. Kenapa sih lu mualaf? Oh, ternyata ini. Oh, aku udah dapat Gini, Cak. Itu manusia terbodoh. Dia bilang semua agama sama. Terus kalau sama ngapain dia mualaf? Kan semua agama sama. Ya kan? Semua agama sama kata dia. Terus ngapain dia mualaf? Kan bodoh gitu loh.
Tuh, benar. Betul. Benar juga kalau misalkan dibilang semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu mengajarkan tentang kita tuh untuk baik. Tetapi kalau kenapa lu mesti pindah agama? Nah, kalau misalkan lu kata kalau misalkan ini yang saya ambil poinnya nih. Kalau lu pindah agama hanya karena Tuhan hanya Yesus sebagai Tuhan gitu ya, karena hanya Tuhan Yesus sebagai apa kita anggap itu sebagai Tuhan gitu. Kamu itu menyangkal ya itu ini menurut aku ya, karena aku kan udah ini ya sedikit banyaknya udah ada cerita sedikit ya. Yang aku tangkap, yang aku dapat itu dia itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hanya itu aja gitu loh. Dia hanya itu aja. Tetapi dia tidak, kalau misalkan bicara agama, nah kalau kita bicara agama, kata dia semua agama itu baik, semua agama itu benar. Tetapi kalau dia hanya menyangkal, dia berpindah keyakinan hanya menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia belum mengenal firman Allah. Enggak, bukan masalah itu, Cak. Gini, Cak. Dari tadi dia berulang kali mengatakan semua agama itu sama. Yang namanya sama itu nggak ada perbedaan, Cak. Gitu loh. Nggak ada perbedaan dan nggak ada alasan, gitu loh, untuk dia pindah agama jika pada hakikatnya semua agama itu sama, gitu loh. Makanya suatu kebodohan jika dia bilang semua agama itu sama tapi dia mualaf. Itu suatu kebodohan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Tony Angga. Oke, mohon maaf ya. Tadi yang dimaksud Koju itu bukan semua agama sama dalam pengajarannya. Semua agama Penekanan dia maksud tadi. yang dimaksud Koju. Penekanannya dia itu masalah bahwa Tuhan itu mengizinkan segala hal terjadi itu loh. itu belakangan. Bukan kebenarannya, kebenarannya berbeda, bro. Bang. Itu belakangan dia bicara itu. Udah tadi memang Bentar. dia bicara itu. Gitu loh. Di awal-awal dia tadi bicara tetap aja semua agama itu sama. Iya. Cuman di sini Sama dalam cuman yang saya tangkap, kenapa dia itu berpindah keyakinan, karena dia itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hanya itu saja. Dan kalau misalkan dia hanya itu saja, dia berpaling gitu. Misalkan dia berpaling, berarti dia belum mengenal. Ya belum mengenal Allah yang benar. Dia belum mengenal. masalahnya itu fundamental, Cah. Gitu loh. Dia belum mengenal. Itu fundamental banget, Cah. Kenapa? Itu fundamental banget. Tapi itu yang Kan saya tahu, masalah kita- yang bicarakan dia. Iya, maksudnya kan seperti ini. Jadi Kojul itu masuk Islam karena beliau itu mempercayai Yesus itu bukan lagi Tuhan, tapi adalah Nabi. Sekedar manusia, Nabi, utusan manusia yang dimuliakan dari manusia-manusia yang lain. Bentar, maaf, ini saya di pinggir jalan. Iya, noise. Kan begitu. Jadi penyampai firman saja. Bagaimana sih kita bisa mengenal Tuhan? Manusia di dunia di negara Israel sana bagaimana mengenal Tuhannya? Ya lewat Yesus diturunkan Tuhan sebagai utusan. Bukan kok Oke. Tuhan turun Sedikit, menjadi Bang Tony, sedikit saya mau tanya dulu sama Bang Tony. Ini sorry ya, aku minta maaf ya. Kalau ini kita sharing-sharing biasa aja ya teman-teman ya, nggak usah Siap. debat-debat marah-marah karena aku nggak suka aja gituan. Nah, ini Oke, loh siap. teman-teman. Kalau misalkan gini, Kojulis ini dia itu tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kenapa dia harus berpindah keyakinan? Apakah dia percaya bahwa agama yang dia anut itu benar atau tidak? Apakah dia percaya bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah atau tidak? Apakah dia percaya bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad? Seharusnya dia berpikir di situ gitu. Jangan gini loh, kita kalau mau mengambil keputusan itu jangan terburu-buru. Jangan sekedar hanya oh ya ikut-ikutan. Gak usah gitu. Oh ada yang menyatakan, lihat tuh Yesus masa dijadikan Tuhan. Oh iya, seharusnya dia kudu belajar lagi gitu. Apakah itu benar-benar dari Allah apa bukan? Apakah itu benar-benar
apa Al-Quran itu benar-benar kalam ya katanya gitu ya, dari Allah apa bukan? Apakah tuh hanya karangan para nabi saja gitu, karangan Nabi Muhammad saja gitu? Oke lah, kalau misalkan kalau kalian kayak tadi ya dibilang gini bahwa itu semua tertuju kepada Allah, tetapi kalian mengikuti siapa ini sebenarnya gitu? Kalau kamu benar-benar mengikuti Allah, mengikuti Allah yang benar, otomatis ya, ini hanya pemikiran saya, mudah-mudahan pikiran saya salah gitu. Ini kan hanya kita diskusi santai gitu ya. Kalau memang itu adalah tujuan kamu hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kenapa mesti di agama yang itu gitu loh? Emang kamu tahu bahwa itu benar-benar emang benar Al-Quran itu adalah dari Allah apa bukan? Apa kamu tahu itu emang kamu tahu kalau misalkan itu adalah karangan Nabi saja? Karena kan VT-VT-nya banyak udah tersebar gitu kan, bahwa Buya Sakur juga menyatakan itu belum tentu, yang dibilang itu belum tentu Al-Quran itu adalah benar dari Allah. Bisa jadi karangan Nabi Muhammad, karena kita bicara dengan sejarahnya gitu loh. Nah, di situ jadi kita harus cari tahu juga gitu. Kalau misalkan kamu tidak percaya kepada Tuhan ya, pada Yesus sebagai Tuhan gitu. Jadi ibaratkan kita boleh mencari Allah kita, karena kan saya sudah bilang, kita hidup tujuannya itu mencari Allah yang benar. Kita itu hidup untuk mencari Allah yang benar menciptakan kita, kan kita ini keturunan ciptaannya. Nah, Adam dan Hawa gitu. Kita harus di situ yang kita cari gitu. Makanya adanya agama gitu loh. Kenapa kita itu harus mencari Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, supaya kita bisa tahu nih Allah yang benar ini siapa, Allah yang benar ini tujuannya apa untuk menciptakan kita gitu, Allah yang benar ini siapa gitu. Jadi itulah yang harus kita cari tahu gitu. Itulah yang dari mana? Dari agama. Nah, karena agama ini ya, setahu saya agama ini bukan ciptaan dari Tuhan, tetapi agama ini itu manusia yang menciptakan, bukan Tuhan setahu saya. Karena Allah itu tidak akan mungkin menciptakan agama gitu loh. Ya silakan Tony Aga. Oke, suara saya enggak? Ada berisiknya enggak? Ya, berisik banget. Berisik enggak suara saya? Bentar, ini masih oke. Inilah uniknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Uniknya kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah dilabeli ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu bukan kelemahan, tapi justru dibalik itu adalah kelebihan. Kenapa kelebihan? Jadi ketika Nabi Muhammad sudah dilabeli ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau bukan dari dirinya sendiri. Kan begitu. Sama seperti Yesus, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Allah menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad, kepada Yesus, kemudian disampaikan kepada umatnya. Bentar. Iya. Jadi benar-benar adalah murni wahyu dari Tuhan. Nah, oke, saya masuk ke poin berikutnya. Untuk saat ini, pada saat ini, saya tanya kepada Kak Ica begini. Kira-kira kita kira-kira saat ini manusia, saya, Kak Ica, Mama, air matamu Allah, bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal kebenaran itu pakai apa? Gak denger lah Bang, berisik Bang. Ya, assalamualaikum. Salam, air mata mualaf. Ya, kita ngobrol yang santun ya, jangan pakai tegang-tegangan ya. Benar.
Lebih seenakan Iya. gitu, betul. Karena kan namanya kita apa sih gitu. Kita hanya Iya. ingin mencari tahu saja gitu, benar nggak? Ya, silakan Bang. Iya, jadi konsepnya kan kita nih berbincang, bukan berdebat. Betul. Jadi adik ini host kasih judul Air mata ya. boleh sebentar, boleh sebentar. Nanti setelah itu saya selesai. Ya, Tadi silakan. saya lanjutkan tentang nanti gue masalah. tanggepin dulu. Nanti gue tanggepin dulu Ya, ya. silakan, Iya. silakan, silakan, silakan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Narasi turun gitu. Enggak, saya enggak turun. Saya tetap stay. Tadi kan saya tanya, bagaimana kita sebagai manusia saat ini ya, bisa mengenal Tuhan yang benar, bisa mengenal agama yang benar. Dari mana? Bagaimana kita tahu? Kan dari pengajaran-pengajaran yang ada di kitab suci, benar gak? Benar gak, Cah? Betul. Kan begitu. Nah, bagaimana cara mengetahui kitab suci yang ada buahnya itu yang memang benar-benar dari wahyu Tuhan? Dengan cara apa? Nah, di Islam jelas sudah dikasih istilahnya setempel bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya dalam ayat pertama, dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, kan begitu. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini mulai dari Nabi Muhammad menyampaikan wahyu pertama sampai sekarang tidak berubah sedikit. Berisik. Hari ini tempat dulu aja, Bang. Berisik, mohon maaf. Lanjutkan Pak Air Mata, mohon maaf. Berisik. Ya, silakan. Baik. Kalau memang kondisinya nggak bagus, abang turun aja dulu bang, atau menyingkir ke tempat yang sunyi kayak seperti di kuburan maupun di